Selamat pagi, sobat dimanapun berada. Rekan-rekan, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Baik, sobat rekan-rekan, kali ini langsung saja kami berbagi info wawasan tentang memori ya sobat ya. Di era modern saat ini, di setiap kerjaan ataupun berbagai kegiatan kita sehari-hari itu sekarang sudah tidak terlepas lagi dari gadget, komputer, CPU, laptop maupun berbagai macam elektronik, handphone segala macam gitu ya sobat. Dan itu salah satu yang untuk salah satu periperal ya, salah satu onderdil lah kalau di motor dan mobil gitu ya. Kalau di dalam komputer itu salah satu yang penting adalah memori sobat. Jadi memori ini eh, berbagai jenis dan bentuknya ya sobat ya. Kebetulan ini yang sering kami gunakan untuk proyek kerjaan, untuk kegiatan sehari-hari kami gitu ya sobat ya. Monggo disesuaikan aja dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya. Eh, oh ya, sebelum lanjut lagi ya sobat ya, bagi sobat rekan-rekan yang merayakan Natal, selamat Natal. Mudah-mudahan damai Natal beserta untuk kita semua melintasi berbagai latar belakang. Kemudian untuk tahun barunya, mudah-mudahan selamat tahun baru ya sobat rekan-rekan. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini juga kita rezeki berkelimpahan, kesuksesan, sehat, panjang umur untuk kita semuanya ya sobat ya. Yang terbaik lah. Monggo kalau mau buat eh, target atau achievement yang mau dicapai di tahun 2023, monggo eh, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Baik sobat, langsung saja. Ini mungkin sobat-sobat kalau yang generasi-generasi yang agak-agak muda gitu ya, generasi Z, generasi yang muda-muda mungkin nggak pernah ini ya sobat ya, nggak pernah melewati fase menggunakan ini ya sobat ya, apa flash disk ya, floppy floppy disk ya. Jadi zaman dulu kan memorinya kan menggunakan ini ya sobat ya. Kalau sobat-sobat rekan-rekan pernah mengalami komputer yang zaman-zaman dulu ini ya, selamat sobat. Berarti sobat-sobat rekan-rekan sudah kategorinya ya sudah berumur ya. sudah sudah senior, sudah tua ya sobat ya. Jadi zaman dulu kan memori-memori kan menggunakannya seperti ini ya sobat ya. Memorinya terbatas, di dalamnya bentuknya hanya seperti eh, lempengan magnet itu ya, kayak film seperti hampir mirip dengan film untuk kamera itu ya sobat ya, kamera yang zaman-zaman dulu ya, itu dalamnya bentuknya namanya lembaran piringan bulat seperti file itu ya sobat, seperti warna coklat biasanya ya, seperti negatif film yang untuk kamera-kamera gitu ya yang zaman dulu ya. Nah, ini kapasitasnya sangat terbatas ya sobat ya. Dulu paling hanya untuk menyimpan file tugas kuliah atau tugas kerjaan dalam bentuk text Word atau Excel atau apa, itu pun kapasitasnya ya terbatas. Gitu ya sobat, ini zaman dulu ya sobat, memori ya sobat ya, mengenang awal mula ya. Sebelumnya juga mungkin sudah ada bentuk memori yang lebih lama lagi, lebih jadul lagi juga mungkin ada ya sobat ya. Namun kebetulan kami masih menyimpan yang model seperti ini sobat. Ya untuk kenang-kenangan sobat, untuk memori. Ini ya sobat ya. Kemudian berikutnya eh, berkembang menuju ke ini ya sobat ya. CD-RW ya, CD-RW kemudian berkembang lagi menjadi DVD-RW dengan kualitas gambarnya lebih lebih kapasitas penyimpanannya lebih besar, terus kecepatannya sama ininya ya, speknya lebih 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 tinggi daripada yang CD biasa gitu ya sobat ya. Kemudian ini juga ada sobat, masih tersimpan banyak ya sobat ya, apa VCD CD-CD-nya yang ini ada program, ada berbagai macam, ada kerjaan, ada film, ada lagu-lagu ya, banyak ya sobat. Ini juga ya sobat di dalam, dan ini penuh ya sobat ya.
kemudian ini juga masih penuh, dan ini masih bisa digunakan ya sobat ya, masih layak ya, kami masih banyak program-program atau eh, file-file atau CD yang digunakan untuk sebagai berbagai keperluan ya sobat ya, itu masih ada, jadi masih tersimpan dengan baik dan berfungsi sobat. Nah, dari kemudian berjalannya waktu kan ada muncul SD card ya sobat. SD card lebih besar ya waktu itu ya, memori itu ada agak lebih besar, dan saat ini yang paling umum digunakan ya di handphone itu yang micro SD ya sobat. Ini yang kecilnya segini ya. Nah, ini micro SD seperti ini ya sobat. Ini salah satu yang biasa kami gunakan ya sobat ya. Ini kapasitasnya 32 GB, posisinya kecil, handphone biasanya menggunakan ini ya. Macam-macam sobat, jenis dan mereknya itu monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat ya. Itu kapasitasnya juga sekarang banyak ya, variasi, ada yang 8 GB, 16, 32, ada yang 64, 64 GB, ada yang 128 apa berapa ya. Itu juga mungkin ya ada ya. Banyak yang lebih besar juga disesuaikan ya sobat lah. Kemudian berjalannya waktu juga harddisk yang internal zaman dulu juga sudah ada ya sobat ya, yang seperti ini gitu ya. Bentuknya ininya paling slotnya agak berbeda apa sama ya, masih sama mungkin ya. Ini harddisk yang untuk di CPU komputer. Kemudian berkembangnya zaman mulai ngetren ada CCTV dengan kerjanya hampir 24 jam nonstop gitu ya, 7 hari kerja, 304 364 hari ya sobat ya, 1 tahun ya, itu berjalan terus. Itu menggunakan muncul juga harddisk yang khusus untuk CCTV sobat ya, biasanya lebih tebal sobat. Beliau didesain untuk 24 kali 7 sistem ya, untuk ini 24 jam 7 hari ya, hour ya. Surveillance hard drive ini WD Purple biasanya yang agak umum digunakan, yang terkenal ya ini ya sobat ya. Kemudian ada juga yang harddisk kecil sobat, untuk laptop gitu ya, itu harddisknya kecil seperti ini ya sobat ya. Harddisknya kecil-kecil seperti ini ya, disesuaikan juga dengan laptopnya ya sobat ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian berkembang lagi ada harddisk eksternal ya sobat ya. Harddisk eksternal juga macam-macam ya, jenis, kapasitas, harganya, mereknya banyak sekali ya, banyak ya, cukup banyak sobat. Itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian ada nih yang 3 TB ya sobat ya, ini GoFlex Dex dari Seagate ya. Ini cukup besar kapasitasnya sobat, 3000 giga ya, berarti ya 3000 TB. 1 TB kan 1000 giga gitu ya. Jadi 3 TB 3000 giga. Ini juga kita nanti coba unboxing ya sobat. Kami masih punya persediaan ini. Nah, kemudian untuk harddisk yang seperti ini ya sobat ya, yang internal, ada baiknya punya ini ya sobat ya, kabel untuk kabel untuk converter ya, hard disk drive converter ya, untuk penyambung ya sobat. Seumpamanya harddisk ini mau dibuka, file di dalamnya itu mau di copy paste atau mau di copy paste atau mau buat kerja gitu ya, itu tinggal dicolokkan ke ini ya sobat, converter ini ya. Converter ini ya disesuaikan dengan bentuk colokannya ya sobat. Nah, colokannya ini ada seperti ini. Nah, ini tinggal tembaganya, kuningannya di bawah. Nah, ini diposisikan. Nah, ceklek. Nah, ini penting juga ya sobat ya. Jadi kalau mau melihat copy paste dari file yang di dalam, tinggal pakai converter ini, dimasukkan ke laptop atau ke CPU yang lain, langsung bisa membaca di tag gitu ya sobat ya. Ini penting sobat, ini untuk converter ini. Nah, ini juga bisa masuk ke harddisk yang khusus untuk CCTV. Nah, ini juga sama sobat, konektor
konektor tembaganya posisinya sama ya bentuknya ya. Tinggal di nah itu juga langsung bisa ya sobat ya. Ini penting sobat untuk punya kabel ini ya, cukup manfaatnya banyak. Kemudian kita ini sobat coba lihat dimensinya singkat saja ya sobat ya. Untuk yang laptop ya sobat ya, laptop ini kalau laptop ini juga sama sobat, ini masih bisa menggunakan kabel ini juga. Konektornya sama kelihatannya. Konektornya iya sama sobat. Wah sama sobat, kebetulan. Oke, mantap, sama ini. Jadi ini harddisk laptop, harddisk CPU komputer menggunakan kabel ini ya. Bisa untuk transfer copy data, paste-nya bisa sobat, tidak harus nempel di dalam internal komputernya itu ya sobat. Ini yang harddisk apa laptop ya sobat ya. Ini panjangnya ya, dimensinya kebanyakan hampir sama sobat, besarannya 10 cm ya sobat ya, panjangnya, lebarnya 7 cm kurang lebih ya. Terus kemudian untuk tebalnya itu 9,4 ya sobat, kurang lebih ya ini ya. Ini ada bantalannya. Oke, mantap. 500 GB ya sobat, ini ada kapasitas memorinya. Oke. Kemudian ampernya 1 ampere plus 5 volt 2012 sobat. Ini 15 September 2012, sudah lama juga ya. Ini made in Philippines. Oke. Toshiba. Oke, kemudian untuk yang WD yang internal biasa dulu. Nah, biasa ini sobat lihat untuk perbedaannya. Nah, hampir 2 kali lipatnya sobat tebalnya untuk yang WD Purple ini dengan yang harddisk biasa ya. Nah, kalau untuk panjangnya hampir sama ya sobat, panjang sama lebarnya sama, identik kurang lebihnya. Nah ini belakangnya seperti ini. Oh, ini atas ya. Oke, hati-hati ya sobat, ini komponen elektroniknya jangan sampai rusak ya. Jadi masih bisa digunakan gitu. Kita pegangnya juga hati-hati. Kemudian kita coba ya sobat untuk tebalnya saja ya. Tebalnya perbedaan, kalau panjangnya sama ya, ukuran dimensinya hampir sama ya. Ini kurang lebih berapa nih, 14,5 ya sobat. Ini juga sama berarti 14,5. Terus kemudian ini lebarnya 10 cm. Oke. Nah ini perbedaan tebalnya sobat. Nah perbedaan tebalnya itu kalau yang WD 24,6 sobat, kalau yang internal biasa 19,3. Nah ini memang untuk yang CCTV. Oke, ini ada ininya ori. Perbedaan ininya juga sama sobat, timbangannya lebih berat yang WD jauh ya kelihatannya ya, hampir ini berapa nih, 400 gram ya sobat, hampir setengah kilo ya. Kalau yang WD Purple 445. Oh ya enggak, bedanya enggak jauh juga ya, cuman lebih tebal gitu ya sobat ya. Oke, ini konektornya seperti ini ya sobat, konektornya sama. Ini konektor yang membedakan, kalau konektor datanya sama sobat, ini kan untuk konektor data sobat, maksudnya kabel ini untuk konektor data. Tapi kalau untuk listriknya, colokan listriknya ini biasanya sobat. Nah ini colokan listriknya agak berbeda ya sobat. Ini kakinya sama ini berbeda ya. Oke, ya disesuaikan dengan kebutuhan ya sobat ya. Ini posisinya 1 TB sama ya sobat, 1 TB. 1 TB kalau semuanya konten YouTube-nya satu konten itu kurang lebih berapa sobat? 3 GB ya paling ya, kurang lebih ya. 3 GB atau 4 GB ya, 3 GB itu berarti hampir 3 GB 4 GB itu biasanya menitnya ada yang 20
atau 26 menit ya sobat ya. Itu posisinya berarti ya, tapi tergantung juga ya sobat ya, itu untuk masalah apa file satu ini kan tergantung juga kameranya ya sobat ya, kamera resolusinya apa DPI-nya gitu ya, lebih lebih jernih biasanya lebih besar untuk ukuran filenya sobat, jadi disesuaikan saja. Sebenarnya kami juga konten video YouTube itu apa namanya, jadi dikompres bisa sobat, ketika kita bikin ternyata sudah sampai 5 giga atau 4 giga gitu ya sobat ya, sekitar 25 menit gitu ya. Nah ini kebetulan kami kameranya 27 itu sudah memori memori apa optimalnya 27 menit sobat, jadi apa berhubung durasinya biasanya segitu, setelah itu udah ndak membaca lagi, jadi akhirnya perkiraan biasanya 4 giga sobat, dengan resolusi yang ada di kamera kami itu dengan 26 lah, 26 detik. Kenapa kami apa YouTube-nya itu videonya itu di part, bikin part 26 menit karena memang kemampuan kameranya segitu sobat, maaf ya. Jadi 27 menit ke atas sudah nggak apa sudah nggak di tag lagi untuk ininya, jadi yang terbaca sampai 27 menit kalau nggak keliru, sekitar itulah. Jadi kami biasanya bikin 26 menit itu dengan resolusi DPI yang ada, yang sobat rekan-rekan bisa lihat itu biasanya cuma 4 giga lebih sedikit lah, 4,2 4,1 gitu ya. Itu 4,2 4,1 bisa dikompres sobat, dikompres jadi sekitar, tergantung juga ya kompresnya kita mau resolusi yang berapa gitu ya. Tapi nanti hasil kompresnya gambarnya itu nggak sejernih yang sebelum dikompres sobat. Jadi memang semakin besar apa ukuran gigabyte-nya ya diharapkan semakin tajam juga hasil gambar dari video YouTube-nya itu sobat. Biasanya korelasi seperti itu sobat. Tapi kan tergantung juga dengan gadgetnya ya, tergantung dengan kameranya, tergantung dengan produknya, lensanya ya, banyak faktor juga sih. Cuman kebetulan di kami ya hasil YouTube yang kami gunakan saat ini ya lumayan lah sobat, sudah cukup jernih, karena juga tergantung juga pencahayaan ya sobat. Pencahayaan di tempat posisi membuat konten video YouTube itu juga berpengaruh sobat. Jadi akhirnya resolusinya itu, jadi seumpamanya uh, 1 TB gitu ya, tinggal dibagi saja sobat, 1 TB 1000 giga dibagi aja dengan perkiraan satu konten YouTube-nya berapa giga, itu nanti ketemu sobat gitu. Kalau yang ini kan 3000 TB, kalau semuanya kita bikin satu file apa YouTube-nya gitu ya semuanya 3 giga mungkin sekitar 17 menit sobat, 18 menit ya, 20 menit kurang ke bawah lah, itu 18 menitan kurang lebih ya, dengan resolusi yang saat ini sobat rekan-rekan lihat di video kami. Itu resolusinya agak cukup jernih lah ya, cukup baik ya, dengan pencahayaan yang banyak, yang terang juga. Itu kalau semua 3 giga 18 menit ya, taruhlah seperti itu ya sobat ya. Itu bisa 1000 konten YouTube tersimpan di dalam harddisk ini sobat. Contohnya seperti itu ya. Itu pun biasanya kami tidak menggunakan 100% full sobat, karena takutnya error ya sobat ya, takutnya terlalu banyak, jadi nanti bacanya juga agak lemot dari harddisknya ya. Itu biasanya ya, ini biasanya seperti itu ya sobat ya. Tapi ya tergantung juga sih kondisinya juga ya, apa tidak difullkan sobat, biasanya cuma sampai 90% atau 80% dari kapasitas, ya maksimal 85% lah sobat, masih disisakan 15% dari kapasitas total dari harddisknya atau memorinya itu sobat. Biasanya kami seperti itu, kami jarang sekali memori di fullkan sampai 100% dalam apa kapasitasnya, itu kami jarang sobat. Biasanya 90% udah maksimal, kami harus ganti memori yang lain, part yang lain untuk menyimpan lagi sobat, biasanya gitu. Nah itu gitu ya sobat ya. Jadi ini 1 TB sama dengan 1000 giga ya sobat ya, ini ya 1000 giga nih ya. Nah,
Ini Desember 28 Desember 2019 sobat. Made in Thailand. Ini yang WD Purple Western Digital. Ini support up to 64 kamera sobat, kameras. Frame oke. Ini apa nih? 5 volt DC apa ya sobat ya? 5 VDC apa? 5 volt DC sama dengan 0,70 ampere. Ini 12 VDC, 12 volt DC sama dengan 0,55 ampere. Arusnya ini kan gambar arus tuh sobat. Do not cover any drive hole. Jangan menutup lubang-lubang yang ada untuk ventilasi ya biasanya sobat ini ya, mungkin ya. Jadi harddisk ini kan berjalan di dalam, disknya kan bergerak terus muter, itu kan menimbulkan panas. Jadi panas itu harus dirilis ya, harus dilepas ke udara gitu ya, keluar ya. Jadi ada lubang-lubang untuk ventilasi udara, jangan ditutup. Oke, kemudian surveillance hard drive, surveillance survive, jadi lebih tahan ya sobat ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk yang ini apa nih? SATA ya sobat, SATA kapasitas 1000 RPM. Oh ya, RPM nya kecepatan putar harddisk apa disknya di dalam ya sobat ya. Itu 7200. Kalau yang WD Purple ini kecepatannya berapa ini? Kecepatan putarnya RPM-nya loh, kok nggak ada tulisannya? Harusnya ada ya RPM-nya. Maaf sobat, berbayang pantulan sinar lampunya. RPM-nya mungkin hampir sama ya sobat ya, RPM-nya 7200 ya. Oke, kemudian kita ini ya sobat, untuk yang micro SD ini ya, kecil gini ya. Jadi micro SD ini kita contohnya ada seperti inilah, kecil-kecil ya sobat ya. Oke, kemudian ini ada DVD RW sobat. Ini juga kami sering gunakan ya. Nah, ini DVD RW. Ini kita taruh ke bawah dulu tutupnya. Ini juga kami sering gunakan yang GT Pro ini ya sobat ya. Awet biasanya oke lah, awet itu ya. Nih. Oke, banyak. Nah, ini cocok sobat, jadi satu konten YouTube gitu ya sobat ya. Itu dengan durasi 26 menit gitu ya. Ini kan 4,7 giga. Tadi kan biasanya kami itu sekitar 4,2 ya. Berarti mungkin ini masih bisa masuk sekitar 30 menit ke bawah ya sobat, 30 menitan ya, dengan dengan DPI-nya, resolusi ketajaman gambarnya mirip yang kami ada di video kami gitu ya. Kurang lebihnya kemungkinan ya sekitar 30 menitan satu ini sobat. Nah, lumayan juga sobat nih DVD RW-nya ini. DVD R ini R ada RW ya sobat ya. Kalau yang ada W belakangnya R tambah W, tulisan W, berarti bisa write, berarti bisa copy, bisa dihapus juga, ditimpa lagi untuk dibuat file lagi. Tapi kalau yang DVD R sama CD R, hanya tulisan R belakangnya, hanya bisa untuk sekali sobat. Ketika sudah digunakan ditimpa dengan file, ya sudah, nggak bisa di copy paste, nggak bisa di hapus terus ditimpa lagi untuk file baru, sudah nggak bisa sobat. Di copy masih bisa ya, copy masih bisa, jadi sekali pakai lah istilahnya gitu sobat. Tapi filenya bisa di copy. Tapi kalau ada RW, write
berarti bisa di apa, bisa di masuk pertama file kemudian dihapus ditimpa lagi dengan yang baru, itu masih bisa kalau yang ada tulisan W belakang gitu ya sobat ya. Ini 4,7, kalau CDR biasa cuman berapa, 700 megabyte ya sobat ya. Ini speednya berapa? Speednya 16, ini speednya 56. Nah ini biasanya kami gunakan ini, oke lah sobat, bagus ya sobat ya, mumpuni juga ya untuk, wah ini langsung gambarnya bebayang, maaf sobat kena sinar pantulan ini ya. Nah ini sobat, DVD R. Nah ini jadi ini ya sobat, biasanya karena CD ini kan kategori dari beberapa memori ini ya sobat ya, sampai yang floppy gini gini ya sobat ya. Ini kena air rusak ya sobat ya, kena percikan air rusak. Ini harddisk seperti ini yang elektronik juga apa namanya, sensitif terhadap air ya sobat ya, karena bisa korosi, bisa konslet, akhirnya apa sistemnya mati gitu ya sobat ya dari keseluruhannya. Lah untuk DVD RW, CD RW in, CD ini sobat tahan terhadap air ya sobat. Jadi sebenarnya enak untuk menyimpan, ini sudah puluhan sudah hampir berapa puluh tahun ya. Ini masih bisa digunakan terus sobat, asal jangan sampai baret ya sobat ya. Jangan sampai baret sini luka rusak, itu nggak bisa juga. Jadi paling tahan terhadap air ya ini sobat, DVD RW sama DVD R CDR ya, disesuaikan itu paling tahan ya untuk usia jangka waktu pemakaian juga. Ini berhubung durasi sobat, kita lanjut di part 2 ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.